Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita adalah putri dari kelas 10 DKV, akan menjelaskan materi IPAS tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Yang pertama, aspek ruang dan aspek waktu. Pengertian aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek waktu merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Contoh interaksi ruang. Yang pertama, wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan wilayah masing-masing. Kedua, wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari daerah pedesaan. Interaksi antar ruang menjadi penting, salah satunya sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Contoh interaksi waktu. Waktu dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu yang terjadi di masa lalu, waktu sekarang, waktu saat sebuah kejadian sedang berlangsung, dan waktu yang akan datang, waktu yang belum kita lalui. Interaksi keruangan dan waktu bagian 1. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Yang pertama, wilayah daratan rendah dengan hamparan padang rumput yang luas dan suhu hangat merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan peternakan. Contohnya peternakan domba dan kambing. Kedua, wilayah lereng pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi, sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan komoditas perkebunan teh dan kopi. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. 1. Pusat perdagangan. Transaksi pertukaran komoditas dalam dunia perdagangan menyebabkan suatu wilayah berkembang menjadi pusat ekonomi. Contoh, pusat grosir eceran di Tanah Abang Jakarta, pusat perdagangan sayur dan buah di Pasar Bandung Semarang. 2. Pusat produksi lokal. Konsep penghubungan ekonomi dengan mengenali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan mobilitas sumber data, kapasitas, dan keterampilan dalam mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Contoh, pusat produksi batik di Lawean, Surakarta, dan pusat gerabah di Kajongan, Jogja. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengkomoditas peningkatan mobilitas produk. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat pusat perdagangan, infrastruktur, transportasi, jaringan komunikasi, dan tempat umum penduduknya. D. Perubahan orientasi pekerjaan. Masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris dan beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern. Bentuk interaksi antar ruang. A. Perpindahan penduduk migrasi. Jenis-jenis migrasi yaitu imigrasi dari dalam negeri ke luar negeri, urbanisasi dari desa ke kota yang permanen, ruralisasi dari kota kembali ke desa, transmigrasi penduduk antar pulau dalam satu negara yang sifatnya menetap, evakuasi karena adanya bencana alam atau masalah, sirkulasi untuk keperluan pekerjaan atau lainnya yang mengharuskan menginap. Yang terakhir, komunitas dari desa ke kota yang bersifat tidak pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan. Contohnya, siaran televisi yang menyiarkan kejadian aktual di seluruh wilayah. Website merupakan jaringan dunia maya yang saling berhubungan di dunia internet. Streaming memudahkan seseorang menyaksikan kejadian di dunia. Dan marketplace, tempat yang merupakan pertemuan penjual dan pembeli di dunia sendiri. C. Transportasi. Perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari suatu tempat ke daerah lain.